Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudaraku sekalian dimanapun berada, ketika kita melihat metode dakwah para habaib, kita melihat bagaimana mereka, para habaib beserta para kiai, para ulama-ulama Nusantara, mereka menerapkan metode dakwah yang begitu luar biasa dalam penjagaan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik dalam eh, hal yang berkaitan dengan amalia ahlu sunnah wal jamaah, yang berkaitan dengan kehidupan kita antar sesama manusia, antara kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengajarkan kepada kita dalam metode dakwanya bagaimana kita sebagai manusia yang berada di sebuah negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dakwah para habaib ini sangat ditakuti oleh orang-orang yang memiliki niat jahat ingin menghancurkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan mereka yang berusaha ingin menghancurkan, merongrong daripada apa-apa yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya kalau kita lihat bagaimana sepak terjang para habaib di dalam berdakwah menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah begitu luar biasa. Mereka tidak terlepas daripada ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah akhirnya karena mereka memberikan penguatan kepada umat Islam, bersinergi dengan para kiai, para ulama, para asatiz, maka mereka diserang membabi buta oleh orang-orang yang berusaha ingin menghancurkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik dari Syiah, baik dari Wahabi, baik Mu'tazilah atau Khawarij, atau dari orang-orang liberal. Bahkan dari munafik-munafik dan juga orang-orang kafir. Itu metode dakwah mereka itu sangat ditakuti. Karena dengan adanya metode dakwah begitu, keimanan kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah ini kuat. Nah, kemudian berkaitan dengan kebangsaan, perpolitikan kita sebagai warga negara Indonesia, maka yang diterapkan, yang diajarkan metode dakwah daripada para habaib ini adalah bahwa kita Islam ini harus berpolitik. Politik Islam. Islam berpolitik, maka Islam harus memilih pemimpin yang beragama Islam. Memilih pemimpin yang takut kepada Allah. Memiliki rasa malu tanggung jawab kepada agamanya. Nah ini metode dakwah ini yang berkaitan dengan politik pun sangat dibenci oleh orang-orang yang ingin merusak negara. Dan orang-orang yang mencari kekuasaan, mencari jabatan untuk kekuasaan. Mereka mencari kekuasaan dengan jabatan. Ini sangat dibenci. Makanya setiap fase-fase pemilu, era-era pemilu, maka yang digaungkan itu dibentur-benturkan antara habaib dengan umat Islam. Apalagi tokoh-tokoh sentral ya dari para habaib ini. Karena sangat berpengaruh suara habaib ini bagaimana mereka ini diikuti oleh umat Islam. Begitu. Karena para habaib ini dengan ulama-ulama, dengan para asatid, ketika mereka menentukan pilihan, dilakukan ijma ulama, musyawarah ini. Bagaimana menentukan calon pemimpin yang baik. Nah ini bagi orang-orang yang ingin merongrong, yang ingin merusak negeri dengan mengatasnamakan jabatan, ini sangat luar biasa ini. Artinya ini gangguan yang luar biasa yang harus dibereskan ini. Nah ini makanya dengan apa bahasnya kisru nasab ini ada upaya seperti itu. Makanya liatin grup-grup buzzernya Imad CS ini, Puat nih segala macam itu liatin, itu penggiringan opini, penyesatan opini. Satu, membahayakan agama mereka sendiri, dan yang kedua membahayakan daripada stabilitas, kedamaian, ketentraman di dalam melaksanakan pemilihan umum. Coba, ini kan ramai betul ini, luar biasa ini fitnah-fitnah kepada ulama-ulama, kepada habaib itu luar biasa itu, yang bertentangan dengan kepengenan mereka. Coba lihat yang didukung siapa coba. Jadi antara kisru nasab kemudian dengan politik ini nggak bisa dipisahin, dan faktanya memang seperti itu. Tokoh-tokoh sentral di Hajat itu Habib Rizik
Habib Lutfi, Habib Rizik ya di FPI sebagai rujukan umat Islam, kemudian Habib Lutfi ya sebagai tokoh sentral yang ada di Nahdlatul Ulama. Ini nih ingin dihancurkan pengaruhnya di Nahdlatul Ulama Habib Lutfi ini dengan fitnah segala macam, dengan segala apa itu makam segala macam yang agak jelas lah. Akhirnya orang-orang awam kena. Nah ini didorong oleh orang munafik, orang Wahabi, orang-orang yang gak jelas ini. Komunis senang bener yang kelakuan mereka begini. Ya artinya hati-hati kita semua dengan sikap-sikap apa doktrin-doktrin yang dilakukan oleh Imad CS ini. Mereka mengatasnamakan tesis, ilmiah segala macam. Intinya cuma satu. Ya mereka ini di dalam metode dakwah para habaib ini nggak suka. Karena habaib mengajarkan kita menjaga akidah dan ada kepedulian. Agar kita orang Islam peduli, jangan diem terhadap perpolitikan. Itu metode dakwah yang selalu digaung-gaungkan oleh habaib. Ya, salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.